Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi pertama. Perkenalkan, nama saya Rika Male Panjaitan. Di sini saya akan membacakan materi bagian A, yang pengertian sistem. Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Dari definisi ini dapat diartikan lebih lanjut pengertian sistem secara umum, yaitu yang pertama, setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Yang kedua, unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. Yang ketiga, unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Yang keempat, suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini selaku pemateri kedua akan membahas tentang sistem informasi. Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian adalah sesuatu yang terjadi pada saat yang tertentu. Di dalam dunia bisnis, kejadian-kejadian yang sering terjadi adalah perubahan dari suatu nilai yang disebut dengan transaksi. Misalnya, penjualan adalah transaksi perubahan nilai barang menjadi nilai uang atau nilai piutang barang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fahmi Deni Siregar. Di sini saya dari kelompok 6 akan membawakan materi siklus informasi. Data merupakan bentuk yang masih mentah, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu model untuk menghasilkan informasi. Data dapat berbentuk simbol-simbol semacam huruf-huruf atau angka, suara, sinyal, gambar, dan sebagainya. Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi. Penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan yang berani menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Data tersebut akan ditangkap sebagai input, diproses kembali lewat suatu model, dan seterusnya membentuk suatu siklus. Siklus ini oleh John Birch disebut dengan siklus informasi atau information cycle, atau ada yang menyebutnya dengan istilah siklus pengolahan data atau data processing cycles. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan makalah dari kami, yaitu D. Ruang lingkup sistem informasi. Ruang lingkup sistem informasi yaitu ruang lingkup yang ditentukan dari awal pembuatan yang merupakan garis batas lingkup kerja sistem tersebut, sehingga sistem informasi tersebut tidak bersinggungan dengan sistem informasi lainnya. Ruang lingkup SIM sebenarnya
tertuang pada 3 kata pembentukan, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain, yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan di dalam perusahaan. Yang dimaksud elemen dari sistem adalah departemen-departemen internal seperti persediaan barang persediaan barang mentah, produksi, persediaan barang jadi, promosi, penjualan, keuangan, personalia, serta pihak eksternal seperti supplier, dan konsumen yang saling terkait satu sama lain, yang membentuk satu kesatuan usaha. Informasi adalah pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan oleh orang untuk menambah pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada. Informasi yang setiap elemen akan berbeda satu sama lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dari ruang lingkup di atas. Beberapa ahli telah memberikan rumusan tentang sistem informasi manajemen, antara lain: 1. SIM adalah pengembangan dan penggunaan sistem-sistem informasi yang efektif dalam organisasi-organisasi. 2. SIM didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa. Informasi atau salah satu sistem utama mengenal apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari simulasi matematika. Informasi digunakan oleh pengolah maupun staf lainnya pada saat mereka membuat keputusan memecahkan masalah. 3. SIM merupakan metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu pada manajemen untuk mempermudah proses pengembalian keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan operasi secara efektif dan pengendalian. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa SIM adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Sistem dan komputer. Sistem dan komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu, menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Selain itu, dapat pula diartikan sebagai elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Elemen dari sistem komputer terdiri dari manusianya, brainware, perangkat lunak, software, set instructions, dan perangkat keras, hardware. Dengan demikian, komponen tersebut merupakan elemen yang terlibat dalam suatu komponen komputer. Tentu saja hardware
tidak berarti apa-apa jika tidak ada salah satu dua lainnya, software dan firmware. 1. Perangkat keras komputer. Hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. 2. Perangkat lunak software adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. 3. Firmware adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem pengolahan data. Firmware merupakan sumber inspirasi utama bagi terbentuknya suatu sistem komputer. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi sebagai pemateri ke-6 sekaligus pemateri terakhir yang berjudul Sistem Informasi Berbasis Komputer. Informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Tetapi pada prakteknya, tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. Tujuan dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasi organisasi dan mengarahkan bagian-bagian tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen adalah penghematan waktu, biaya, peningkatan efektivitas, pengembangan teknologi, dan pengembangan personal. Selanjutnya, skema sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi merupakan sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar. Yang kedua, sistem otomatisasi kantor dan sistem kerja pengetahuan. Kedua sistem ini bekerja pada level knowledge. Yang ketiga, sistem informasi manajemen tidak menggantikan sistem pemrosesan transaksi tetapi mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari sistem pemrosesan transaksi, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. Yang kelima, sistem informasi manajemen, sistem yang mendukung supaya tugas-tugas organisasi yang lebih luas dan sistem transaksi termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan sistem. Yang keenam, sistem pendukung eksekutif. Sistem tergantung pada informasi yang dihasilkan oleh sistem pengelolaan transaksi